Selamat pagi, anak-anak. Coba PR-nya dikumpulkan ke depan ya. Siapa yang belum ngerjakan PR? Push up 50 kali. Kayak orang gila. Tapi gue pantas nggak sih jadi guru yang kayak di sekolah-sekolah gitu? Sama Puri. Video kali ini adalah another English grammar edition. Apakah kalian familiar dengan kata in, on, at, over, under, below, dan lain sebagainya? Kata-kata tersebut disebut dengan preposition. Preposition dalam bahasa Inggris itu banyak banget. Tapi di sini aku hanya akan membahas in, on, dan at dalam menyatakan lokasi. Karena ketiga kata ini adalah preposition yang paling umum digunakan ya. It's called preposition of place, yaitu preposition untuk menyatakan tempat atau lokasi. Apa kalian pernah bingung pas mau ngomong bahasa Inggris pakai in atau pakai on ya? Atau at? At the hotel or in the hotel? At home or in home? In the plane or on the plane? At the wall or on the wall? Yang pernah bingung, ngacung. Aku pernah bingung, sering malah. Preposition is kinda tricky, I would say. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, even though I hate translation, basically artinya itu apa ya? Mungkin di gitu ya, yang paling mendekati ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, di ya di aja, di hotel, di rumah, di pesawat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, dibedakan tergantung kata bendanya. Okay, let's get deeper into this. Let's start with in. Basically, in itu artinya di dalam. Nah, pada situasi apa saja, preposition in itu lebih tepat untuk digunakan. Yang pertama, untuk ruangan yang tertutup. Bukan hanya ruangan ya, tapi space. Bisa kecil, bisa besar. Apapun yang tertutup atau tidak harus tertutup tapi dikelilingi oleh benda-benda lain gitu. What do I say? Dikelilingi oleh bisa pembatas, bisa benda lain gitu ya. Contohnya, in the parking lot. Parking lot itu bukan ruangan yang tertutup, itu ruangan di luar. Tapi ada banyak mobil di situ, banyak ada tembok-tembok gitu ya. So, kalau mau mengatakan mobil itu ada di tempat parkir, we say the car is in the parking lot. And then ada in the box, di dalam kotak. In the bedroom, di dalam kamar tidur. In the living room, di dalam ruang tamu. In the kitchen, di dalam dapur. In the bag, di dalam tas. In the forest, di dalam hutan. Hutan itu considered space yang memiliki pembatas juga. So, we say in the forest. John is playing in the forest. I went hiking in the forest. Kemudian yang kedua itu untuk kota. I live in Jakarta. I live in a village. In my hometown. Itu juga pakai in. Yang ketiga, untuk lokasi, misalnya kita mau ngomong lokasi kota itu di mana, misalnya. Surabaya is located in East Java. Jakarta is located in West Java. Los Angeles is located in California. And then yang keempat itu adalah untuk mobil atau taksi. We say in the car, in the taxi. Hanya untuk dua kendaraan ini kita menggunakan preposition in. For picture, I wanna be in the picture. She looks good in the picture. Kemudian untuk tempat tidur, bed. We say in bed. It's 6 o'clock in the morning and I'm still in bed. Kemudian for couch atau sofa ya, itu kita pakai in juga. Kecuali kalau kursinya itu kursi yang nggak pakai tangan, semacam apa namanya stool gitu ya. Stool itu apa sih bahasa Indonesianya? Pokoknya kursi yang nggak ada tangannya itu baru kita pakai on. Tapi kalau kursi yang ada tangannya,
atau sofa itu kita pakai in. So, we're sitting in the couch. Berikutnya adalah preposition on. On basically artinya itu di permukaan, tapi nggak selalu ya. Untuk permukaan, contohnya on the wall. The painting is on the wall. Kemudian on the floor. I'm standing on the floor. On the table. On the ceiling. Kemudian apabila sesuatu itu nempel pada sesuatu yang lain. Misalnya, I'm wearing a watch on my wrist. And then I'm wearing a belt on my waist. She wears a ring on her finger. Kemudian untuk arah ya. Arah posisi sesuatu gitu. Misalnya on the south, on the north, on the west, on the east, on the left, on the right. Kemudian untuk jalan. Kalau kita tidak menyebutkan alamat lengkap, itu kita pakai on. He lives on Jalan Jaksa, misalnya. We were just driving on Fifth Avenue. On juga digunakan untuk transportasi umum. On the bus, on the plane, on the train, on the MRT, on the subway. And then ada lagi on the radio, on television. Kemudian yang terakhir adalah preposition at. At, most of the times, digunakan untuk menyatakan lokasi yang spesifik, yang persis. At home, at the door, at work, at school, at the hotel. She stays at home. I stay at the hotel. She studies at school. He's busy at work. Kemudian juga digunakan untuk event. Misalnya, I'm at the meeting. I'm at a party. Joko is at a wedding. Okay guys, that's all for today's video. I hope you guys like it. Seperti biasa, subscribe dulu dong. Gratis, nggak pakai bayar, tinggal klik tombol merah yang ada tulisan subscribe gitu. Terus jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian biar semua pada pinter-pinter. And if you have any question, drop it on the comment section below and I'll try to answer it. Also, follow me on Instagram if you want to. It's called @prettypuri17. So yeah, I'll see you next time.